Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Zulfatul Hanifah di channel Zulfatul Hanifah NA. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang materi kepenulisan ya. Oke, kalau pada video sebelumnya saya sudah membahas apa sih itu outline. Nah, outline itu kan untuk penulis pemula. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi non-fiksi. Oke, nggak asing lagi ya guys dengan yang namanya karya fiksi dan non-fiksi itu seperti apa. Oke, mungkin ada beberapa orang yang paham apa sih itu non-fiksi, dan mungkin ada juga beberapa orang yang belum paham apa sih itu non-fiksi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tuntas tentang materi non-fiksi. Nah, di video kali ini selain ada pengertian non-fiksi, ada juga perbedaan fiksi dan non-fiksi. Kemudian ada struktur non-fiksi itu seperti apa, unsur non-fiksi itu seperti apa. Kemudian juga ada nanti pembagian karya non-fiksi ya. Oke, untuk lebih paham, silakan disimak video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu. Oke guys, pada kali ini kelas menulis cerita non-fiksi. Oke, cerita non-fiksi itu sendiri adalah cerita yang dibuat berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Dengan kata lain, cerita non-fiksi adalah cerita yang benar terjadi dan bukan imajinasi pengarang. Nah, kemudian perbedaan fiksi dan non-fiksi ya. Untuk karya cerita fiksi itu sendiri ada 4. Yang pertama, bersifat imajinatif. 2, berdasarkan angan dan rekaan penulis. 3, bersifat faktual. 4, gaya bahasa mendayu-dayu. Sedangkan karya non-fiksi itu ada 3. Yang pertama, bersifat faktual. Yang kedua, gaya bahasa baku dan jelas. Yang ketiga, berdasarkan fakta dan kenyataan. Mudah ya guys. Oke, untuk selanjutnya, nah, ada struktur non-fiksi ya. Jadi struktur non-fiksi itu ada 3. Yang pertama, orientasi, urutan peristiwa, dan ada reorientasi. Oke, biasanya cerita ini kita temukan di buku-buku bahasa Indonesia pada saat kita masih ada di bangku sekolah ya guys. Baik kita masih di SD, di SMP, maupun di SMA. Biasanya kita sering menemukan cerita yang harus menentukan bagian orientasinya itu apa, bagian urutan peristiwanya itu yang mana, kemudian reorientasinya itu seperti apa. Nah, struktur ini kenapa bisa digunakan seperti ini? Karena biasanya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi itu untuk pengembangan cerita non-fiksi ke cerita fiksi. Seperti itu ya guys. Nah guys, kemudian untuk unsur cerita non-fiksi itu ada unsur dari cerita ini lebih condong ke sebuah informasi dan pengetahuan yang lebih bersifat diagram, materi, tabel, dan lainnya. Apa sih denotasi ya? Ya, jadi kalian pasti penasaran apa itu denotatif. Nah, makanya di sini sudah saya berikan penjelasan tentang apa sih itu bahasa denotatif. Bisa kalian baca ya guys. Kemudian ada pembagian non-fiksi guys. Cerita non-fiksi itu memiliki 2 bagian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada non-fiksi murni ya guys. Jadi non-fiksi murni itu adalah cerita yang memiliki isi menurut pengembangannya ya. Sedangkan non-fiksi kreatif itu adalah cerita berisi sebuah data real yang dikembangkan menjadi sebuah
imajinasi dalam bentuk karangan tertentu. Seperti apa? Seperti novel, puisi, dan sebuah prosa. Bisa dipahami ya guys? Oke guys, nah ini adalah bagian karangan non-fiksi ya. Jadi itu bisa berupa sebuah buku ilmiah, artikel, fitur, tesis, skripsi, hingga laporan. Nah ini ada jenis-jenis buku non-fiksi. Bisa kalian baca guys, ada 38 ya guys. Nah, ini adalah 1 sampai 20 nih guys. Ada traveling, ada surat ya, ada skripsi, ada menulis, ada memoir ya, dan lainnya. Nah, kemudian selain itu nih ada juga seperti kamus, seperti jurnalis ya, kemudian seperti fotografi, biografi, filsafat ya, dan masih banyak lagi guys. Nah ada 38 nih guys untuk jenis buku non-fiksi itu sendiri ya guys. Bisa ya guys membedakannya mana karya fiksi dan non-fiksi. Nah oke guys, cukup lumayan banyak ya materi non-fiksi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat materi kepenulisan ini. Semangat berkarya. Yang ingin bertanya jangan lupa ketik di kolom komentar atau bisa email di alamat email yang sudah tertera. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum guys.